Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Maraqil Ubudiyah syarah dari Bidayatul Hidayah. Masih bab Jumat sedikit lagi. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما amin ya rabbal alamin. Summa lazimil masjida ilal maghrib. Kemudian mulazamah olehmu akan masjid hingga maghrib. Selesai sholat Jumat, jamaah Jumat, kita tetap berada di masjid sampai maghrib. Wahwal afdalu dan dianya berada di masjid sampai maghrib itu lebih utama. Ini benar-benar hari raya ini hari Jumat. Kita nggak kemana-mana ya. Au ilal asri atau mulazamah olehmu di masjid hingga asar. Asar kita baru pulang ke rumah sesudah jamaah asar. Yuqalu dikatakan orang, man shallal asra fil jami'i kana lahu thawabul haji. Barang siapa yang melaksanakan sholat asar ia di jami, di masjid yang dilaksanakan jamaah Jumat. Man shalla, barang siapa yang sholat ia akan asar di jami, di masjid jami tempat sholat Jumat, kana lahu nisi adalah bagi dia itu thawabul haji, pahala haji. Seperti naik haji. Naik haji sekarang susah. Wa man shallal maghriba falahu thawabu hajjatin wa umrah. Barang siapa yang sholat dia akan maghrib di masjid jami, maka niscaya sabit bagi dia itu pahala haji dan umrah. Haji plus umrah. Masya Allah. Fa'in khafa dukhulal afati alaihi min nadril khalqi ila i'tikafi. Maka jika khawatir ya, jika takut ia dukhulal afat, akan masuknya penyakit kepada dia. Maka jika takut dia akan masuk afat penyakit, penyakit batin khususnya tentang ria dan seterusnya. Maka jika takut dia akan masuknya afat kepada dirinya. Apa afat itu? Min nadril khalqi, dari perhatian makhluk kepada i'tikafnya. Dari melihatnya makhluk kepada i'tikafnya. Khawatir i'tikafnya dilihat orang sehingga dia dipuji kan. Ini benar rajin-rajin benar nih orang dari pagi nggak pulang-pulang. Au khafal khawda fima la yaliqu. Atau takut jika akan menyelam pada ma yang tidak layak ya. Takut menyelam, takut di sana di masjid ada majelis ngobrol, omong kosong segala macam. Kita takut ikutan di situ, bukannya ibadah dan iktikaf. Atau takut dia akan menyelam dalam ma yang tidak layak ya. Fal afdalu ayyarji'a ila baitih, bukan niyatih ini. Baitih yang benar. Maka yang lebih utama itu kembali ia ila baitihi, ke rumahnya, zakiran lillah, hal keadaan ia itu yang berzikir kepada Allah, mufakiran fi alaih, hal keadaan ia yang berpikir pada nikmat-nikmatnya Allah, syakiran lillah, dalam keadaan bersyukur kepada Allah Ta'ala ala taufiqi, atas taufiknya Allah, khaifan min taksirih, dalam keadaan takut dari kelalaiannya, muraqiban liqalbih, senantiasa memperhatikan bagi hatinya, walisanihi, bagi lidahnya, ila ghurubi syamsi, hingga terbenam matahari. Khawatir terjadi apa-apa, timbul ria, khawatir melakukan hal-hal yang tidak penting, lebih baik kembali ke rumah sambil terus berzikir, berpikir tentang betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita, bersyukur atas taufik Allah, takut dari kelalaian, selalu memantau hati dan lidah, apakah hati selalu khusyuk, lidah ada omong kosong enggak, hingga terbenam matahari. Hatta la tafutahu sa'atus syarifah, hingga tidak luput akan dia oleh waktu yang mulia. Maksud hingga tidak luput kepada dia oleh waktu yang mulia, hingga waktu-waktu utama, lebih-lebih waktu mubaham tadi yang dikabulkan doa. Setiap waktu itu lewat, kita dalam kondisi berzikir, bersyukur, muraqabah. Wala yang bagi ayatakallama fil jami' wa ghairihi minal masajidi bihadisid dunya. Dan tidak sepantaslah bahwa berbicara ia dalam masjid, masjid jami' wa ghairihi, dan lainnya jami' minal masajidi, dari masjid-masjid bihadisid dunya, dengan omongan dunia. Baik dalam masjid tempat dilaksanakan jamaah atau masjid-masjid yang lain, anjuran untuk tidak mengisinya dengan omong kosong yang tidak berfaedah. Wa kun hasanal muraqabati ail mirsadi lisaati syarifah. Jadilah engkau itu yang bagus memperhatikan, mirsad. Muraqabah itu memperhatikan, meneliti, mirsad memantau ya. Kayak kayak memantau pakai kamera gitu. Wakun, jadilah kamu itu hasanal muraqabah, yang bagus perhatiannya. Lisaati syarifah, bagi waktu yang mulia. Waktu yang mulia, waktu yang mubaham, yang di atas, dia berada di hari Jumat, ada satu waktu, barang siapa yang sempat berdoa di waktu itu, Allah kabulkan doanya halan langsung. Bi'ainil mas'ul, apa yang kita minta diberikan oleh Allah.
baik urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, waktu itu ada, kita pantau terus. Karena waktunya nggak ditentukan kapan, berarti setiap menit yang kita lewati selalu kita isi dengan doa zikir. Dengan harapan begitu waktu itu tiba atau lewat, kita dalam keadaan khusyuk kepada Allah. Nah itu maksudnya. Wa kun hasanal muraqabah. Jadilah kamu itu yang bagus perhatiannya. Lisa'ati syarifah bagi waktu yang mulia. Fa innaha mubahamatun fi jam'il yaumi. Karena sesungguhnya saat syarifah, waktu yang mulia itu mubaham. Dia mubham, tidak jelas dalam semua hari. Ada sebentar doang, cuma tidak jelas kapannya. Fi jami'il yaumi ay yaumil jum'ah. Fa'asaka an tudriqahu wa anta khashi'un lillahi ta'ala. Mudah-mudahan engkau dapati akannya waktu, bermula engkau itu dalam keadaan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Siapa tahu, pas waktu itu datang, tiba kita dalam keadaan khusyuk. Artinya maksud khusyuk di sini muqbilun ilaihi ta'ala biqalbih, dalam keadaan menghadap kepada Allah Ta'ala dengan hati kita berzikir, bersyukur, berdoa. Mutazallilun ay khadi'un mutadhari'un mukhlisud du'ai. Fa'asaka barangkali saja engkau atau mudah-mudahan engkau bahwa engkau dapati akannya waktu padahal engkau itu dalam keadaan khusyuk kepada Allah, dalam keadaan menghina diri ay khadi'un tunduk, mutadhari'un yang mengikhlaskan doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tahdur fil jami'i majalisal hilak. Janganlah engkau menghadiri di masjid akan majelis-majelis hilak, majelis lingkaran. Jadi hilak itu lingkaran-lingkaran orang yang dibuat. Dibuat lingkaran ada untuk berzikir, ada untuk cerita, ada untuk omong kosong macam-macam. Jadi di sini kata beliau janganlah engkau menghadiri akan majelis-majelis hilak di masjid. Ketika kita di masjid jangan ikutan bergabung dengan lingkaran-lingkaran yang ada di situ. Lingkaran-lingkaran yang dibuat oleh orang. Hilak bikasril ha'il muhmalah dengan kasrah ha, wa fathil lam dengan fathah lam hilak. Au bi fathihima atau dengan fathah keduanya majalisal halak. Nah, kalau dengan fathah keduanya ala ghairi kiasin di atas bukan aturan kias. Nah, jam'u halaqatin bi fathil ai wa sukunil lam. Halqatin. Dianya hilak itu jamak dari halqah dengan fathah dan sukun lam halqah. Jadi kalau hilak dikir boleh kita hadiri. Ada orang yang berzikir di situ kita bergabung ya nggak apa-apa. Ini majalisul hilak di sini majelis yang dibuat yang isinya bukan zikir, bukan ilmu. Nah itu obrolan. Warawa Abdullah bin Umar dan telah meriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Nabi melarang ia anit tahalluqi dari tahalluk yaumal jum'ah qabla shalah. Nabi melarang dari tahalluk dari membuat lingkaran-lingkaran pada hari Jumat sebelum sholat. Illa ayyakuna fi alimun billahi yuzakkiru bi ayyamillah wa yufaqihu fi dinillah yatakallamu fil jam'i bil ghadati. Illa la tahdur tadi. Jangan engkau hadiri di masjid akan majelis-majelis lingkaran kecuali ayyakuna fi adalah dalamnya majelis alimun itu seorang yang alim billah. Kecuali baru boleh kita bergabung dalam majelis itu ada orang yang alim billah. Yuzakkiru bi ayyamillah yang mengingatkan ianya si alim dengan ayam dengan nikmat-nikmat Allah. Wa yufaqihu dan memberi paham ya fi dinillah dalam agama Allah. Kecuali ada seorang alim yang mengingatkan artinya memberi nasihat, kemudian mengajarkan. Yatakallamu fil jami' yang berbicara ianya si alim di masjid bil ghadah di pagi hari. Fayajlisu ilaihi maka duduk ianya orang yang berjumat tadi kepadanya majelis. Liyakuna jami'an bainal bukuri wa bainal istima' supaya ada ayahnya seseorang itu yang mengumpulkan antara berpagi-pagi ke Jumat dan antara mendengar. Nah, kalau di masjid ada majelis zikir, majelis ilmu nggak apa-apa, hadir kita. Udah kita laksanakan berpagi-pagi segera hadir kemudian dapat ilmu lagi kan? Mendengarkan ilmu. Wastima'un nafi'i fil akhirati afdalu min istighalihi bin nawafili. Bermula mendengar yang bermanfaat untuk akhirat itu lebih utama dari menyibukkannya seseorang dengan sunnah. Daripada ibadat, sholat sunnah segala macam, lebih baik mendengar ilmu pengetahuan yang bermanfaat di akhirat. Artinya membuat kita tambah cinta kepada akhirat. Wala tahdur fil jami'i majalis al qasas. Dan janganlah engkau hadiri di masjid itu akan majelis-majelis cerita. Kadang suka membuat lingkaran-lingkaran. Ada satu tokoh yang suka bercerita kasas itu.
cerita-cerita yang banyak dongengnya, yang bahan ceritanya nggak akurat, nggak didukung oleh data, kita jangan hadir ke situ. Janganlah engkau menghadiri di masjid akan majelis-majelis kisah cerita-cerita. Fala khaira fi kalamihim. Oh ini majalisil qasas kita baca isim fa'il. Janganlah engkau hadiri di masjid akan majelis-majelis para pendongeng, para pencerita. Fala khaira fi kalamihim karena tidak ada kebaikan pada ucapan mereka. Balihdur, hadara yahduru. Balihdur majlis al-ilmin nafi. Tetapi hadir olehmu akan majelis ilmu yang bermanfaat. Bukratan pada pagi hari atau ba'dal asri atau sesudah asar. Apa ilmu yang bermanfaat? Wa huwa alladhi yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yanqusu min ragbatika fid dunya. Dianya ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang menambah ia dalam takutmu kepada Allah Ta'ala dan mengurangi ia dari cintamu terhadap dunia. Inilah ilmu nafi' menurut Imam Ghazali. Yang membuat kita tambah takut kepada Allah, tambah taat, tambah soleh, kita enggak cinta dunia. Faqad arawa Abu Dzar sungguh telah meriwayatkan oleh Abu Dzar. Apa kata Abu Dzar? Anna hudura majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaat. Wah, sungguh menghadiri majelis ilmu itu lebih utama dari salat 1000 rakaat. Masya Allah. Jauh banget perbandingannya. Menghadiri majelis ilmu lebih utama dari salat sunnah 1000 rakaat. Fakullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirati fal jahlu a'wadu ay anfa'u alaika minhu ay min dzalikal ilmi. Maka bermula setiap ilmu yang tidak mengajak ia akan engkau dari dunia kepada akhirat. Maka bermula jahil itu lebih bermanfaat kepadamu dari demikian ilmu. Ilmu-ilmu yang tidak mendorong kita untuk tambah cinta kepada akhirat. Artinya mendorong kita dari dunia menuju akhirat. Tambah semangat untuk beramal untuk akhirat. Nah, ilmu yang tidak seperti itu, yang tidak mendorong kita untuk cinta akhirat, lebih baik kita nggak mengetahuinya. Artinya kita menjahilinya lebih manfaat daripada mengetahuinya. Fasta'il billahi min ilmin la yanfa, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ianya ilmu. Syekh Nawawi rahimahullah mengatakan doa apa yang kita baca? Waqul, katakan olehmu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma wa nafsin la tashba wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk ya. Wa ainin la tadma'u, dari mata yang tidak pernah mengeluarkan air mata penyesalan dalam rangka menyesali dosanya. Wa nafsin la tashma, dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang ya. Wa amalin la yurfa, berlindung aku ya Allah dari amal yang tidak diangkat, tidak dikabul. Wa du'ain la yusma, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Maksud doa tidak didengar, doa yang tidak diterima. Lengkap banget ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma wa nafsin la tashba wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Nah, sebagian riwayat la yustajab lah. Wa aksiri doa inda tulu'i syamsi. Perbanyak olehmu akan berdoa ketika terbit matahari. Wa indal zawali, dan ketika tergelincir matahari. Wa indal ghurubi, dan ketika terbenam. Wa indal iqamati, ketika iqamah. Wa inda su'udil khatibil mimbara, ketika naik khatib ke mimbar. Ini tempat-tempat besar harapan kita untuk doa kita dikabulkan. Wa aksirid doa, perbanyak olehmu akan berdoa inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari. Gak boleh sholat di situ. Nah, ketika terbit matahari doa boleh. Wa inda zawal, ketika tergelincir matahari. Wa indal ghurubi, ketika matahari mau terbenam. Wa indal iqamah, ketika muazin membacakan iqamah. Atau sebelum iqamah kan, antara azan dan iqamah juga makbul. Wa inda su'udil khatib, ketika naiknya khatib ke mimbar. Wa inda qiyamin nas ila sholat, ketika bangun manusia untuk salat. Orang bangun mau salat, kita dalam hati berdoa. Karena doa itu nggak disyaratkan di mulut, dalam hati juga boleh. Fala yang bagi antakhluwa fi jami'i yaumil jum'ah. Maka tidak sepantaslah bahwa sunyi. Ah, antakhluwa. Fala yang bagi antakhluwa fi jami'i yaumil jum'ati anil khairati wad da'awat. Maka tidak sepantaslah bahwa engkau sunyi dalam semua hari Jumat dari kebaikan-kebaikan dan doa-doa. Artinya hendaklah hari Jumat itu jangan sampai kita nggak melakukan ini kan. Ya, harus ada kebaikan yang kita lakukan. Tadi beliau menganjurkan ada sholat Jumatnya, ada puasanya, ada zikirnya, ada baca Qur'annya, ada selawatnya, macam-macam. Ada doanya. Bahkan sedekah juga harus ada. Hatta tuwafiyaka sa'atu syarifah wa anta fi khair.
hingga mendapati akan engkau oleh waktu yang mulia, bermula engkau itu dalam kebaikan. Hingga ketika waktu mulia tadi, waktu mubham tadi lewat, kita dalam keadaan melakukan kebaikan. Wala ba'sa an tad'uwa bihadzal doa, dan tidak apa-apa bahwa engkau berdoa dengan ini doa. Ada doa tambahan. Allahumma inni as'aluka fikhan fid din. Allahumma inna nas'aluka fikhan fid din. Ya Allah, sungguhnya kami di sini ya. Kami mohon kepada Engkau ya Allah akan paham dalam agama. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahan dalam ilmu. Wa kifayatan fil rizki, kecukupan dalam rezeki. Wa afiatan wa sihatan fil badan, afiah dan sehat dalam badan. Wa taubatan qablal maut, aku minta kepadamu ya Allah taubat, sempat bertaubat sebelum mati. Warahatan endal maut, kedamaian ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan keampunan sesudah mati. Wa lazzatan nazri ila wajhikal karim, dan lezatnya melihat kepada zatmu yang karim. Ya arhamar rahimin, wa ya khairal mas'ulin. Nah, ini doa dari Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Allahumma inna nas'aluka fikhan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi wa afiyatan wa sihhatan fil badan, taubatan qabla al mauti wa rahatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al maut wa lazzatan nadri ila wajhikal karim ya arhamar rahimin wa ya khairal mas'ulin. Fayushiku an takuna sa'atu syarifatu fi ba'di hadhil awqat. Fayushiku, maka bisa saja. Fayusiku, maka bisa saja bahwa adalah waktu yang mulia itu berada dalam sebagian ini waktu tadi. Ada kemungkinan nih kan? Waktu mulia tadi ketika terbit matahari hari Jumat, ketika zawal, ketika terbenam matahari, ketika iqamah, ketika naik khati ke mimbar. Jadi setiap menit dari hari Jumat itu ada kemungkinan waktu mubham itu berada di situ. Fal ulama'u ikhtalafu fiha. Maka bermula para ulama itu mereka berselisih padanya waktu yang mubham. Fiha kembali ke sa'atu syarifah. Maka bermula para ulama itu mereka ikhtilaf padanya waktu ala akwalin atas banyak pendapat. Faqila, dikatakan orang, akhfahallahu ta'ala fil yaumi, menyembunyikan akannya waktu oleh Allah dalam sehari. Ulama menyatakan dari pagi sampai malam itu ada kemungkinan di situ. Waqila, dikatakan orang, hiya awalun nahar, dianya waktu itu awal hari. Ada kemungkinan kan dari fajar. Waqila, dikatakan orang, fi akhirih, pada akhirnya hari. Bahwa qaulul aksarin, dianya pendapat waktu mubham itu pada akhirnya hari itu qaulul aksarin. Banyak ulama berpendapat seperti itu. Qala Nawawi, berkata oleh Syekh Nawawi, wasawabu ma sabata fi hadis Muslim. Bermula yang benar itu yang sebut ia dalam hadis Muslim. Apa yang ada dalam hadis Muslim? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Iya ma baina ayyajlisal imamu 'alal mimbari ila ayyusallima minas shalah." Dianya waktu yang mubham itu yang ada ia antara bahwa duduklah imam di atas mimbar hingga memberi salam ianya imam dari salat. Sebagaimana pendapat di belakang ya. Antara imam duduk di antara dua khutbah hingga selesai sholat imam. Nah, jadi ada kemungkinan waktu itu juga ketika kita sedang sholat. Makanya nanti kita berdoa dengan hati tadi. Wa dhahiru hadzal hadisi annahu yutlabu doa halat talabusi bil khutbah. Bermula zahir ini doa, bermula zahir ini hadis, itu bahwa sungguhnya seseorang itu yutlabu doa, dianjurkan akan berdoa halat talabusi ketika berpakaian, ketika sedang melaksanakan khutbah. Halat talabusi bil khutbah, ketika sedang talabus. Bagaimana cara mengartikan talabus? Talabus ketika sedang apa namanya? Sedang melakukan khutbah. Bermula zahir ini hadis itu bahwa sungguh hal dan sya'an juga boleh itu. Dianjurkan akan berdoa ketika talabus. Talabusnya khatib dengan khutbah. Ketika khatib sedang berkhutbah, kita dianjurkan untuk berdoa ketika itu. Kalau zahir hadis tadi, karena Nabi menyatakan antara duduk khatib hingga selesai salam khatib dari sholatnya. Sementara hadis yang lain menyatakan ketika khutbah kan kita dianjurkan dengar. Kan jadi muskil. Wahwa muskilun bil amri bil insati halal khutbah. Dianya anjuran berdoa ketika talabusnya khatib dengan khutbah itu menjadi muskil. Muskil dengan perintah untuk diam ketika khutbah. Ketika khutbah dianjurkan istima mendengarkan khatib. Wajib al-Bulkaini an hadzal iskal, menjawab oleh Syekh Bulkaini tentang ini kemuskilan. Bi annahu laisa min syuruti doa talafuz. Jawaban beliau bahwa sungguh hal dan sya'an itu bukanlah dari syarat-syarat doa itu talafut. Untuk berdoa nggak harus talafut. Nah, karena itu kuping kita mendengar khutbah, hati kita berdoa boleh. Laisa min syurutid doa talafut. Bukan termasuk syarat doa itu melafadzkan.
balistih balistihdaru zalika biqalbih balistihdaru zalika biqalbihi kafin fi dzalik. Tetapi bahkan bermula menghadirkan demikian. Istihdar mubtada. Bahkan bermula menghadirkan demikian. Demikian doa dengan hatinya itu kafin. Khabar, kafiyun. Kafin itu cukup dalam demikian. Jadi berdoa dengan hati saja cukup. Wa qala al-Halimi, Syekh Halimi berkata, inna du'a yakunu idza jalasa al-imamu qabla ay yaftatihal khutbah. Syekh Halimi berkata, sungguhnya doa itu ada ya apabila duduklah oleh imam sebelum bahwa memulai hanya imam akan khutbah. Lalu Syekh Halimi lain lagi. Bukan berdoa dengan hati. Kita berdoa ketika imam duduk di di apa namanya di mimbar khutbah, bukan duduk di mimbar. Apa namanya itu? Ya. Ketika imam naik udah duduk sebelum memulai khutbah itu kita berdoa. Oh, bainal khutbataini atau berdoa antara dua khutbah ketika khatib duduk itu kita berdoa. Oh, bainal khutbati tsaniyati was shalah atau antara khutbah kedua dan sholat. Sesudah khutbah kedua ada jeda. Nah, itu kita berdoa. Oh, fi sholati ba'da syahudi atau dalam sholat sudah tasyahud. Itu kita berdoa. Wa ma qalahul Halimi adhar. Ma yang mengatakan akannya ma oleh Syekh Halimi itu lebih zahir. Kaza nakalahul Bujairimi anil Ajhuri. Begitulah menukil akannya oleh Syekh Bujairimi dari Ajhuri. Masya Allah. Lanjut. Wajtahid an tatasaddaqa fi hadzal yaumi bima taqdiru alaihi wa in qalla. Berusahalah kamu bahwa engkau bersedekah pada ini hari dengan apa yang engkau mampu di atasnya sekalipun sedikit ya. Wajtahid berusahalah kamu bersungguh-sungguhlah kamu an tatasaddaqa bahwa engkau bersedekah fi hadzal yaumi pada ini hari Jumat. Anjuran bersedekah pada hari Jumat. Bima taqdiru alaihi dengan apa saja yang engkau mampu di atasnya. Wa in qalla sekalipun sedikit iya. Supaya lengkap kebaikan yang kita lakukan di hari Jumat. Fa inna shadaqata fihi tatadha'afu. Karena sedekah di hari Jumat itu berganda-ganda ya. Fatajma'u baina sholati was shaumi was shadaqati wal qiraati waz zikri wal i'tikafi war ribat. Fatajma'u maka engkau mengumpulkan antara salat, salat iya, was shaumi antara puasa, was shadaqati sedekah wal qiraati baca Quran waz zikir zikir wal i'tikaf antara i'tikaf war ribat. Ribat menanti salat. Kalau kita menambah lagi sedekah walaupun sedikit, berarti kita sudah melakukan semua kebaikan ya. Pada hari Jumat. Sholat ada, sholat Jumat. Sholat sunnah. Puasa ada, puasa sunnah. Sedekah ada. Baca Quran ada, zikir ada, selawat ada, intikaf ada, ribat ada. Apa ribat? Yaitu intizarus sholah ba'da sholah. Menanti sholat sesudah sholat. Di sholat Jumat nggak pulang dulu, sholat asar, sholat maghrib. Nah itu. Ai idza ataita bijam'il madzkur. Artinya apabila engkau melakukan dengan semua yang disebutkan, berarti engkau telah menggabungkan semua ibadah. Waqala ba'du salaf berkatalah oleh sebahagian ulama salaf, man at'ama miskinan yaumal jum'ati summa ghada wa batakara wa lam yu'akhiz ahadan summa qala hina yusallimul imam. Berkata oleh sebahagian ulama salaf, barang siapa yang memberi makan ia akan seorang miskin pada hari Jumat summa ghada. Kemudian bangun pagi ia wa batakara dan bersegera ia. Ghada bangun pagi boleh atau ghada berangkat juga boleh. Memberi makan seorang miskin, kenduri di hari Jumat, satu orang saja. Sumagada, kemudian bergerak ia, wabtakara pagi-pagi ia menuju ke masjid. Walam yu'akhir ahadan dan tidak menyiksa. Yu'akhir tidak menyakiti ia akan siapapun. Sumakala kemudian berkata ia hina yusallimal imam. Hina yusallimul imam. Kemudian berkata ia ketika memberi salam oleh imam. Sesudah kita lakukan semua itu, ketika imam selesai memberi salam dari sholat Jumat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayyil qayyum. As'aluka an taghfira li wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Summa da'a bima badalahu ustujibala. Makbul doanya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Al-Hayy yang Maha Hidup. Al-Qayyumi yang berdiri sendiri. As'aluka aku mohon kepada engkau ya Allah. Antaghfirali bahwa engkau ampuni bagiku. Wa tarhamani engkau sayangi akan aku. Wa tu'afiyani engkau selamatkan akan aku minan nar dari neraka. Summa da'a bima badalah. Kemudian berdoa ya bima bada. Pada zahara. Dengan apa yang tampak ia baginya. Artinya kemudian kita berdoa dengan doa apa aja. Ustujibalah. Niscaya dikabulkan bagi dia. Masya Allah. Waj'al hadzal yauma minal usmu khassatan li akhiratik. Jadikan olehmu akan ini hari, ini Jumat. Jadikan olehmu akan ini hari minal usmu dari seminggu, bidhamil hamzah atau hamzah. Khassatan khusus untuk akhiratmu. Jadikan olehmu akan ini hari Jumat dari seminggu akan khusus untuk akhiratmu. Seminggu berapa hari? 7. Jadikan hari Jumat hari libur. Fakuffa fihi an jami'a syaghalid dunya. Fakuffa fi'il amar kaffa yakuffa fakuffa fihi maka engkau menahan menghentikan dalamnya Jumat
an jami'i asyghalid dunya, dari semua kesibukan dunia, libur kerja. Wa aksir fihil aurada, perbanyak olehmu padanya hari akan wirid-wirid. Fa asahu ayyakuna hadzal yaumu kafaratan li baqiyatil usbu. Fa asahu, mudah-mudahannya hari itu bahwa adalah ini hari itu menjadi penebus, menjadi kafarah bagi sisa seminggu. Jadi harapan kita sehari hari Jumat itu bisa menebus kesalahan kita seminggu. Wabil jumlah, yang kesimpulannya, yang bagi ayyazida muridul wusuli ilallahi ta'ala fi awradihi wa anwa'i khairati. Kesimpulannya, sepantaslah bahwa menambah oleh orang yang pengen sampai kepada Allah Ta'ala. Murid ya, murid itu orang yang pengen wusul. Kesimpulannya, sepantaslah bahwa menambah oleh muridil wusul, oleh orang yang pengen wusul, pengen sampai kepada Allah Ta'ala, apa yang dia tambah? Fi auradihi, wirid-wiridnya tambah hari Jumat. Wa anwa'i khairatihi, dan dalam berbagai macam kebaikannya. Fa inna Allah Ta'ala idza habba abdan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza habba abdan, bila mencintainya Allah akan seorang hamba, ista'malahu fil awqatil fadilah, menggunakan ianya Allah akan si hamba, istamala menggunakannya Allah akannya si hamba dalam waktu-waktu yang lebih, bifawadilil a'mal, dengan keutamaan-keutamaan amal. Maksudnya, ketika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah mentakdirkan dia ya di waktu-waktu yang lebih untuk melakukan banyak kebaikan, bukan di waktu yang lebih justru bermaksiat, seperti maksiat bulan Ramadan misalkan. Itu tanda-tanda orang terkutuk. Wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah. Bila mengutuk ianya Allah akannya si hamba, niscaya mengisti'mal ianya Allah, menggunakan ya Allah akannya si hamba dalam waktu-waktu yang lebih, bisa il amal, dengan buruknya amal. Waktu utama kita isi dengan amal yang buruk. Ya. Bila mengutuk ya Allah akannya si hamba, niscaya mengisti'mal, menggunakan ianya Allah akannya hamba dalam waktu-waktu yang lebih, bisa il amal, dengan buruknya amal, yakuna auja'a, supaya ada ia itu lebih menyakitkan dalam siksanya, wa asyadda, dan lebih lebih keras bagi kutukannya Allah terhadap dia, lihirmanihi, karena keharamannya dia, atau karena mengharamkannya Allah bagi dia, barakatal waktu, keberkahan waktu, wantihakihi, merusaknya dia, hurmatahu, akan kehormatannya, akan keharamannya Allah. Nah itu, bila mengutuk akan ianya Allah akannya si hamba, isti'mal ya, menarik ianya Allah akannya si hamba untuk beramal dalam waktu-waktu yang lebih dengan buruknya amal. Liyakuna, supaya ada ianya demikian itu auja, lebih menyakiti dalam siksanya. Supaya ya, karena kita melakukan pelanggaran ya, di waktu bagus kita melakukan pelanggaran kan, hukumannya berat. Wa syadda limakti, dan lebih keras bagi kutukannya Allah terhadap dia, lihirmanihi, karena haramnya dia. Nah, maksudnya karena mengharamkan Allah akan dia, barakatal waktu, akan keberkahan waktu, wantihakihi, karena merusaknya dia, hurmatahu, akan kehormatannya Allah, akan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.